Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang statistika. Sebelum saya terangkan, apakah kalian pernah melihat petugas sensus penduduk yang mendata, mencatat data? Misalnya, yang perempuan berapa orang, yang laki-laki berapa orang, kemudian usia dewasa berapa orang, dan seterusnya. Ini namanya mendata. Untuk mempelajari tentang data ini, kita memerlukan statistika. Nah, apa itu statistika? Pengertiannya sebelumnya adalah yang pertama, data. Data yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Kemudian statistika yaitu ilmu yang berhubungan dengan mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Kemudian ketika kita mau meneliti suatu apapun itu, ada yang dinamakan istilahnya populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Sampel bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Nah, sampel ini harus bisa mewakili dari populasi. Sebagai contoh, ketika kita mau mengetahui apa golongan darah kita, yang diteliti adalah setetes darah dari kita. Nah, di sini populasinya apa? Populasinya itu keseluruhan darah yang ada dalam tubuh kita, tapi diambil sampelnya, yaitu setetes darah dari kita. Kan tidak mungkin kita mau diteliti darahnya tapi diambil semua darahnya, kan tidak. Jadi yang diambil adalah sedikit atau bagian dari populasi yang dinamakan dengan sampel. Contoh yang kedua, seorang peneliti ingin menguji kandungan air di sebuah sungai sehingga air tersebut layak diminum atau tidak. Peneliti cukup mengambil 1 gelas air sungai untuk diuji. Di sini populasinya adalah keseluruhan air sungai. Kemudian sampelnya adalah 1 gelas air untuk diuji. Nah, dari keterangan tadi sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menghitung min, median, dan modus. Min itu apa? Min itu sama dengan rata-rata. Rumusnya adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Kemudian median. Median biasanya disingkat dengan me. Artinya nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Syaratnya adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian modus. Modus biasanya ditulis dengan mo atau disingkat dengan mo, yaitu pengertiannya nilai yang sering muncul. Untuk lebih jelasnya, kita coba contoh yang berikut ini. Dari beberapa kali ulangan matematika, Nita mendapatkan nilai sebagai berikut: 7, 8, 6, 8, 9, 7, 8, 9. Berapakah nilai rata-rata ulangan matematika Nita? Bahasanya rata-rata itu sama dengan min. Min adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jumlah semua data dijumlah semuanya. 7 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Kemudian banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti banyaknya data ada 8. Kemudian dijumlahkan semua ini. 7 tambah 8, 15. 6 tambah 8, 14. 15 tambah 14, 29. 29 tambah 16, 45. 45 tambah 17. 45 tambah 17, 62. Jadi besarnya adalah 62. Jumlah semua data. Kemudian dibagi banyaknya data adalah 8. 62 bagi 8. Kita hitung dengan porogapit. 62 bagi 8. 27, 7 kali 8, 56. Dikurangi hasilnya 6. Tambah 0, 60 bagi 8, 7. 7 kali 8, 56. Dikurangi hasilnya 4. Tambah 0 lagi, 40 bagi 8, 5. Jadi 7,75. Hasilnya 7,75.
Selanjutnya, kalau soal ini tadi dicari rata-ratanya, misalnya yang tanyakan adalah median. Median tadi bisa disingkat M. Median tadi adalah nilai tengah. Nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi ini diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Ya, 6 7 7 8 8 8 9 9. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8. 6-nya ada 1, 7-nya ada 2, 8-nya ada 3, 9-nya ada 2. Nah, sekarang dilihat tengahnya 1 2 3 4 5 6 7 8, tengah-tengahnya ada di sini. Jadi mediannya adalah di sini. 8 ditambah 8 bagi 2 sama dengan 16 bagi 2, hasilnya adalah 8. Kemudian jika soal ini tadi yang tanyakan adalah modus, bagaimana caranya? Modus tadi apa? Modus adalah nilai yang sering muncul, disingkat dengan MO. Nah, di sini yang sering muncul yang mana? 6-nya muncul 1 kali, 7-nya muncul 2 kali, 8-nya muncul 3 kali, 9-nya muncul 2 kali. Mana yang sering muncul? Yang sering muncul adalah angka 8. Dia muncul 3 kali, yang paling sering muncul. Jadi modusnya adalah angka 8. Bagaimana, sudah paham semuanya? Semoga sudah paham ya. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan lewat komentar. Ini adalah contoh-contoh yang masih sederhana. Nanti akan saya beri contoh lagi yang agak sulit atau ketingkatan berikutnya pada part 2 atau bagian kedua. Ditunggu ya video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.